depan saya ini ada chamber dari senapan angin produksi Jerman, yaitu chamber HW100. Ini chamber HW100 produknya Werot Sport buatan Jerman. Ini chamber sampai detik ini, sampai tahun ini sudah berumur 19 tahun. Karena apa? Sesuai data cek dari nomor seri yang tertulis di sini, ini diproduksi tahun 2005 dan sekarang sudah tahun 2024. Artinya chamber ini diproduksi 19 tahun yang lalu. Dan kabar baiknya adalah walaupun umurnya sudah banyak, tapi secara mekanisme, fungsi, dan lain-lain semuanya masih normal tanpa ada kendala satupun. Bahkan spare partnya semua masih kokoh, belum ada yang oblak sama sekali. 19 tahun, bayangkan. Nah, untuk warna memang ada bagian-bagian yang sudah pudar, terutama di set lever. Nah, set lever ini warnanya udah agak kusem, hitamnya udah nggak merata. Terus bagian trigger sini juga udah agak kusam lah, hitamnya sudah nggak merata juga. Terus bagian tutup peruang hammer ini juga udah pudar warna hitamnya. Tapi di bodi utama ini masih hitam, hitamnya masih asli lah. Cuman antara warna sini dan sini itu berbeda. Kalau yang warna bagian sini ini hitamnya hitam legam, sedangkan yang bagian depan ini hitamnya agak sedikit abu-abu. Cuman ada beberapa bagian part yang terbuat dari besi itu sudah timbul karat, terutama ini ya. Ini sudah ada karatnya sedikit. Terus bagian sini ya maklum lah, ini terbuat dari besi. Terus baut-baut ini sudah timbul karat. Cuman hanya karat, tidak sampai korosi. Oke. Terus istimewanya dari chamber HW100 ini dibanding senapan lain yang pernah saya miliki adalah fitur anti double loadingnya. Jadi senapan HW100 ini saat sudah terkokang seperti ini, terus kita kok delalah lupa ngokang lagi, itu dia tidak akan masuk peluru untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, magazin ini tidak akan berputar kalau ini sudah terkokang. Contoh ya, kita masukkan magazin. Perhatikan tanda panah. Ini kan tak kasih tanda panah nih. Ini kan sudah terkokang. Oh iya, untuk memasukkan magazin, ini posisi persneleng atau tombolnya harus terdorong ke belakang ya, untuk memundurkan gigi rotari. Ceklek. Nah, ini kan sudah gigi rotarinya udah mundur. Ini baru bisa dimasukkan. Selep. Nah, seperti ini udah. Ini baru dimajukan. Nah, kalau seperti ini, magazin bisa berputar. Lihat. Nah, berputar ya. Sekali lagi, dia akan berputar. Nah, kalau ini ditarik ke belakang, ini netral. Dia nggak akan berputar. Nah, kelihatan ya. Nah, fitur anti double loadingnya itu seperti ini. Oke, ini posisi saklar masuk on. Nah, dia berputar, dia terkokang nih, kelihatan ya, berputar. Nah, terus ini kan sudah siap nembak nih.
Ini kalau terkokang lagi, misalnya kita nggak sengaja ngokang, magazin udah nggak mau muter lagi karena sudah terkokang. Nah, jadi fitur anti double loadingnya itu di sini. Dan sepaham saya, senapan angin yang mempunyai fitur anti double loading seperti ini ada dua, yaitu HW100 dan yang satunya lagi produknya Hatsan. Itu ada fitur anti double loading. Mungkin kawan-kawan ada yang tahu, mungkin ada senapan merek lain yang ada fitur seperti itu juga, cuman saya pahamnya hanya dua, sesuai senapan yang pernah saya miliki. Oke, ini magazin saya keluarkan dulu. Untuk senapan HW100 ini mekanismenya cukup kompleks atau cukup ribet, karena antara set lever, terus saklar, trigger, dan segala yang ada di sini itu saling berhubungan satu sama lain. Contoh adalah set lever dulu. Set lever ini perhatikan di bagian sini ya. Ini perhatikan. Ini adalah pentolan saklar dari pengaman hammer. Jadi ini saat terkokang, ditarik ke belakang, saklar ini akan naik. Nah, saat ini naik, hammer itu tidak akan bisa maju mentok hingga bisa memukul aspal. Lihat. Nah, ini fungsi saklar itu adalah untuk menahan hammer agar posisinya nggak sampai nabrak aspal, alias tidak akan terjadi ledakan. Nah, hammer itu hanya akan bisa bekerja maksimal itu saat set lever tertutup. Perhatikan set lever tertutup dan perhatikan juga hammernya. Nah, saat set lever tertutup baru hammer bisa maju full untuk memukul aspal. Nah, itu termasuk fitur keamanan dari mekanisme set lever yang terhubung ke hammer. Terus ada lagi mekanisme dari hammer juga adalah berhubungan ke fitur anti double loading. Nah, ini adalah sabit penggerak dari magazin ini agar bisa berputar. Jadi saat set lever tertarik, hammer kan mundur. Nah, yang kotakan ini nempelnya di hammer. Ini akan mundur menekan sabit itu sehingga dia akan dapat memutarkan magazin ini. Nah, jadi semua yang ada di sini itu saling berhubungan ya. Jadi kalau misalnya ada salah satu saja part yang rusak, maka kinerja dari mekanismenya akan pincang. Dari trigger saya rasa biasa karena modelnya masih jungkat-jungkit. Hanya saja mekanismenya ini bisa disetting sesuai dengan selera pemakai. Jadi triggernya ini bisa disetting satu stage atau satu tingkat, atau bisa disetting ke dua stage atau dua tingkat. Jadi tergantung pemakainya mau satu tingkat atau dua tingkat. Nah, kebetulan ini saya setting satu tingkat karena ini keperluannya untuk berburu ya. Satu tingkat tapi agak keras. Nah, trigger ini pun setelannya ada tiga. Sepaham saya ada tiga, yaitu settingan 4 ding, ada 4. Satu settingan dari satu tingkat atau dua tingkat. Satu. Terus settingan kedua ini bisa dimaju mundurkan. Nah, itu kan ada space. Kelihatan nggak? Di belakang baut ini ada space. Nah, ini untuk maju mundurnya sepatu ini.
Nah, itu dua. Yang ketiga adalah settingan sensitivitas. Jadi trigger ini bisa disetting sangat sensitif sampai saat jari memegang itu tidak terasa ada tekanan tapi tiba-tiba meledos. Nah, itu ketiga. Terus keempat, di bagian sini ini kan ada 3 lubang ya. Ini yang satu, yang sebelah kanan, perhatikan itu ada 3 lubang berjejer. Yang tengah itu buntet atau buntu, yang kiri kosong, yang kanan itu ada baut L kecil sekali. Itu adalah settingan untuk membuat tarikan itu keras. Jadi setelan di sini itu untuk menurunkan atau menaikkan dari penahan pir dari pir ini. Jadi trigger ini terdapat 4 settingan di dalamnya. Untuk bagian safety trigger ini hanya bisa difungsikan saat senapan terkokang. Contoh ya, ini kan dalam keadaan netral, belum terkokang. Ini safety trigger nggak bisa berfungsi. Maksudnya nggak bisa ditarik ke belakang. Dia akan ganjel. Lihat ya, ini putih, berarti yang nampak kan merahnya, putihnya tertutup ini, berarti ini dalam keadaan siap nembak kalau kondisi terkokang. Nah, kalau ini kondisi netral, ditarik ke belakang dia hanya separuh, nggak bisa sampai nutupi yang merah. Nah, saat dia dikokang jelek seperti ini, baru ini bisa ditarik full sampai menutupi yang merah. Yang kelihatan hanya warna putih yang menandakan bahwa ini sudah safety atau aman. Jadi kalau ini udah di belakang, ini dipencet sampai pegel jarinya, dia nggak akan bisa meledos. Nah, safety trigger ini juga bisa difungsikan sebagai penanda bahwa senapan ini sudah terkokang atau belum. Contohnya seperti ini. Oke, ini saya netralkan lagi ya. Ini kan nggak mau kalau dinetralkan. Jadi kalau untuk netralkan, ini dorong ke depan dulu, cekrek, ini ditarik ke belakang, trigger ditekan, lalu saya dapat dorong ke depan. Nah, ini netral. Nah, safety trigger ini bisa difungsikan sebagai untuk mengetahui apakah senapan ini sudah terkokang atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan cara saat kita tarik kok dia berat, berarti senapan ini masih free atau belum terkokang. Tapi kalau ditarik kok bisa mentok ke belakang, berarti senapan ini sudah terkokang. Jadi saya memfungsikan dari safety triggernya itu seperti itu. Terus untuk magazin nih, magazinnya ini dengan kapasitas 14 butir peluru. Nah, yang saya kurang suka dari magazin ini adalah magazin ini kurang bersahabat dengan mimis slug. Karena apa? Ini dia tidak ada penutup. Dia polosan seperti ini, tembus atas bawah. Terus di tengah ini ada seal. Kalau dia diisi mimis, sebentar saya ambil mimis dulu untuk praktek. Contohnya seperti ini. Ini ada 2 jenis peluru. Yang ini peluru biasa, rifle premium. Ini biasa, ada kepala, ada rok, dan yang ini adalah yang model slug. Nah, jadi yang saya kurang suka dari magazin ini adalah saat dia diisi dengan slug. Nah, karena slug itu bodinya polos, tidak ada rok dan tidak ada kepala, jadi polos dari atas ke bawah ya.
Ini kalau diisi seperti ini, itu saat terkena sedikit guncangan itu gampang sekali ini melorot. Tapi dia hanya akan melorot saat kondisi belum terpasang di chamber ya. Jadi misalnya saya isi nih, saya isi seperti ini. Ini misalnya saya kantongin, terus saya buat jalan atau lari, itu ini ada beberapa yang jatuh. Nah, mencelat semua, jatuh. Karena apa? Tidak ada pengunci. Dia jatuh, ada berapa tadi? Jatuhnya 4. Karena memang dia nggak ada penguncinya. Langsung melorot. Sedangkan kalau pakai mimis biasa, ini pakai mimis biasa ya, karena ini ada kepala dan ada roknya, dia akan nyantol di seal bagian sini. Nah, contohnya seperti ini saya isi, terus ini saya kantongin, saya buat lari, saya buat jongkok, loncat, dia nggak akan jatuh. Nggak jatuh karena apa? Terkunci oleh seal. Jadi pinggangnya dari mimis ini terkunci oleh seal yang mengeliling. Itu satu yang saya kurang suka dari magazin jenis ini. Dan nggak cuman dari HW100 ya, pokoknya semua magazin yang tidak ada tutupnya atau polosan seperti ini, itu rata-rata penyakitnya kalau diisi mimis loop dia gampang melorot. Terus yang saya kurang suka lagi adalah saat kita ngisi peluru di sini udah full 14, lalu udah masuk ke chamber seperti ini misalnya, dan kita udah pakai nembak dan kita lupa tadi sudah berapa kali nembaknya, kita nggak tahu ini udah habis apa belum karena nggak ada stoppernya. Jadi dia akan terus berputar, walaupun itu pelurunya habis, dia akan terus berputar seiring kita menarik kokang, dan tidak ada penanda bahwa ini habis, nggak ada. Jadi kita hanya main titen atau ingat, kita hanya main mengingat-ingat tadi sudah berapa kali tembakan. Sebenarnya di sini sudah disediakan tanda strip seperti ini, cuman kan kadang kita lupa masang stripnya itu tadi di bagian mana, kita asal masukin aja gitu. Nah, dari dua kekurangan yang saya sampaikan tadi terbayar oleh semua kelebihan yang dimiliki oleh magazin ini. Contoh, magazin ini bebas perawatan, nggak khawatir per pembaliknya itu loyo seperti di magazin Marauder dan sejenisnya. Nah, ini di bagian magazin. Terus untuk apa lagi ya? Oh, ini di bagian bawah, terutama ini kan ada lubang kecil. Ini sebenarnya adalah lubang sensor kebocoran angin. Jadi kalau kita masang tabung seleb gitu, terus di sini kok ada ngeses angin, berarti ada seal yang bocor. Indikasinya kalau enggak yang sini, seal ini kan seal transfer, seal yang di bagian dalam sana itu ngobosnya lewat lubang yang dalam itu, kan ada lubang tembusnya ke sini. Ini juga lubang, ini lubang sebagai tempat baut pengunci ke popornya. Ini juga ada lubangnya tembus ke ruang regulator. Jadi ini juga sebagai sensor. Kalau ada angin keluar dari sini, berarti seal regulatornya bocor, minta ganti. Jadi di bagian bawah ada dua sensor, yaitu ini sensor kebocoran regulator, ini sensor kebocoran dari tabung angin.
Ini sebenarnya bisa dibuka, tapi ini hanya sebagai tempat manometer untuk mengetahui settingan regulatornya, tekanannya berapa begitu. Terus untuk bagian depan hanya ada 3 lubang. Ini ada lubang laras, tempat laras masuk ke sini. Ini OD-nya untuk laras yang masuk ke sini adalah 14 pas. Nggak bisa kurang, nggak bisa lebih. Terus ini adalah tempat untuk drat dari tabung angin. Saya ambilkan tabung anginnya sebentar. Nah, ini adalah tabung angin dari senapan HW100. Jadi HW100 itu tabung anginnya bisa dilepas pasang dengan mudah ya. Jadi misalnya kita berburu seharian penuh, kalau tabung satu nggak cukup misalnya, kita bisa bawa 2 tabung atau 3 tabung. Karena satu tabung ini hanya berisi 175 cc dan di settingan senapan saya ini hanya mampu 3 magazin atau 42 tembakan. Kalau dirasa kurang bisa pakai tabung cadangan, karena memang ini sistemnya bisa dilepas pasang tanpa harus menguras angin ya. Oke, ini drat yang menuju ke bagian depan dari chambernya. Ini yang tabung, ini yang ke chamber. Terus lubang yang tengah ini sudah terisi dengan baut L tanam. Ukuran kunci L-nya 2,5 mili. Ini adalah baut pengunci laras. Jadi untuk pengunci laras dia hanya dikunci dengan satu baut. Saat laras masuk ke sini selep jelup, ini dikencengin sampai set, udah laras nggak akan bisa lari kemana-mana. Jadi nggak perlu di sini ada bautnya 3, terus di sini lagi 2, kanan kiri jadi 4, nggak perlu. Cukup satu baut di sini sudah bakoh, larasnya nggak akan mencolot. Nah, yang membedakan dari HW100 seri lawas dengan yang baru secara fisik penampilan luar itu adalah di bagian punggung dari ril mounting tele. Ini kelahiran 2005, kemungkinan adalah produksi pertama atau produksi awal-awal. Di bagian punggung dari ril mounting tele ini masih polos. Sedangkan yang model sekarang itu di sini sudah ada garis-garisnya. Ini sampai sini ada garis-garisnya sebagai penanda saat kita masang mounting itu tadi di bagian mana itu ada garis-garisnya di sini. Sedangkan ini masih polos. Itu perbedaannya dengan yang lama dengan yang baru. Terus bagian trigger, mekanisme trigger yang lama ini ya seperti ini, ya seperti inilah. Sedangkan yang baru bagian sini ada plat sebagai pengaman dari as penahan mekanisme. Karena ada asnya beberapa ya ini. Coba kita hitung. Jadi trigger ini ada as sebagai penopang dari mekanisme di dalamnya, dan asnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 as. Ada 6 as yang mengunci mekanisme dari ini. Nah, kalau yang produksi yang baru itu di bagian atas sini itu ada platnya memang sebagai penahan 3 as ini, 1, 2, 3. Sedangkan as 3 di bawah tidak ada penahannya. Yang membedakan itu. Terus lagi, kalau yang ini
yang produksi 2005 bagian sini polos ya. Kalau yang produksi baru di bagian sini ada lubang sebagai jalur untuk melepas baut pengunci setelan hammer. Ini enggak ada lubangnya karena baut pengunci setelan hammer letaknya di dalam. Jadi ini dikeluarkan dulu. Kalau menyetel hammer ini dibuka, dikeluarkan, baru hammernya dilepas atau dikeluarkan. Ini akan saya praktekkan cara nyetel hammer itu bagaimana. Dan untuk membuka bagian belakang ini menggunakan kunci L, ukurannya ini kalau nggak salah 2 mili ya. Dan ini bautnya semuanya masih bakoh, belum ada yang oblak, belum ada yang slek, belum ada yang dol. Padahal sudah berumur 19 tahun, sudah dewasa ini. Nah, kalau ini dibuka terdapat hammer. Nah, penahan hammernya itu. Ini di sini tidak ada lubang karena baut pengunci setelan hammer berada di bawah. Ini saya keluarkan dulu ya. Nah, di bawah kelihatan ya. Itu ada baut L kecil, itu adalah baut pengunci setelan hammer. Jadi baut itu kalau dikencengin, ini kan pengunci setelan hammer nih, pengunci kekerasan hammer. Ini udah nggak bisa muter lagi. Nah, kalau untuk ngendorin atau ngencengin baut L yang sebagai setelan hammer ini, baut kecil itu harus dikendorin dulu. Dan letaknya di bawah. Kalau yang terbaru kan letaknya di samping. Nah, begitu ya. Untuk set lever mekanismenya antara yang baru dengan yang lama masih sama. Hanya di produksi yang tahun 2021, kalau nggak salah 2021, itu ada perubahan desain bagian set lever. Jadi bagian set levernya agak nongol malahan. Kalau ini kan kalau dilihat dari samping seolah-olah rata dengan chambernya. Kelihatan ya. Kalau yang produksi terbaru yang 2021 sampai sekarang ini agak tebal dan ada coraknya garis-garis gitu. Terus di bagian sini ada kayak semacam apa ya, pegangan di bagian sininya. Ini dikasih pegangan bisa karena sudah ada dijual terpisah. Cuman yang terbaru itu pegangan bagian set lever sudah bawaan dari sana. Dan chamber ini sudah include regulator. Jadi di dalam sini itu sudah ada regulatornya. Dan untuk menyetel regulator itu harus melepas dua baut ini. Ya, ini dilepas. Akan saya contohkan ya. Ini tak pasang dulu biar nggak kececer. Nah, monggo bagi kawan-kawan yang barangkali berminat dengan chamber HW100 yang sudah berumur 19 tahun ini, bisa WA ke saya. Yang pasti harganya murah, nggak sampai 9 juta. Karena chamber-chamber yang produksi sekarang itu harganya cukup mahal, dari 9 juta sampai ada yang sampai jual itu 12 juta hanya chamber tok, belum termasuk tabung dan popor dan lain-lain. Nah, ini walaupun ini tahun lama, sudah tua, tapi mekanisme masih prima dan semuanya masih normal, ori dan lancar jaya. Hanya kurang dari 9 juta, tepatnya 8 juta, sudah bisa dibawa pulang. Bisa japri ke saya, WA sudah tertera di wall channel saya ya.